Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, tentunya juga nikmat Islam, sehingga masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang prima dan insya Allah siap menerima ilmu. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menurut saya penting sebagai bekal awal untuk mengarungi luasnya medan fikih, terutama fikih madzhab Syafi'i. Saya berikan ini sebagai bentuk bahwasannya syariat Islam itu benar-benar untuk lil alamin, untuk seluruh makhluk, baik itu makhluk yang ada zaman dahulu maupun makhluk yang ada zaman sekarang. Makhluk yang saya maksud untuk zaman dahulu adalah zaman ketika Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Dan saat itulah permulaan atau mulaan awal dari sebuah syariat bernama Islam itu diterapkan di muka bumi. Yang mana nanti syariat Islam ini akan terus berjenjang, atau nanti yang kita sebut sebagai namanya periodisasi. Yang mana nanti diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para pengikutnya tabi'in, sampai kepada orang-orang solih dan sampai kepada kita. Semuanya berjalan di jalan yang sama. Semua punya corak yang sama. Corak yang sama dalam pengambilan hukum. Corak yang sama dalam penarikan hukum syara. Corak yang sama dalam mempelajari Islam dari akar sampai ke daunnya. Bahkan sampai ke buahnya. Semua corak-corak tersebut sudah ulama kodifikasikan. Semua tata caranya sudah ulama bukukan dalam kitab-kitab mereka. Dan hari ini kita mencoba untuk meringkas periode yang panjang tersebut dari zamannya Rasulullah SAW sampai zaman kita. Kurang lebih hari ini sudah sekitar 1400 abad. Udah 14 abad. Sudah 1445 Hijriah dan Islam masih terus eksis sampai sekarang. Dan Islam masih terus menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini. Nah, permasalahan-permasalahan yang di muka bumi ini sudah diselesaikan oleh Islam. Apakah permasalahan-permasalahan hari ini sudah ada di zaman dulu? Tentu sudah ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan Islam, artinya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah juga menciptakan segenap aturannya. Maka dari sini tidak mungkin adalah sebuah kemustahilan kalau kata para ulama Allah menciptakan makhluk tanpa adanya aturan. Pasti Allah ketika menciptakan sesuatu Allah sudah menakar, Allah sudah menentukan dan Allah sudah membuat aturan-aturannya itu semua. Nah, itulah hal-hal yang nanti akan kita pelajari. Nah, dari sini kita bisa ambil faidah. Apa faidah yang akan kita capai dari pembelajaran kita saat ini? Artinya kita mengetahui bagaimana periodisasi atau hukum syara itu diambil dari mulai lisannya Nabi Muhammad SAW sampai ke zaman kita hari ini. Yang nanti akan kita teruskan kepada bagaimana cara kita bermadzhab dan bagaimana cara kita itu bisa mempelajari fikih dari akar sampai ke daunnya. Itulah
tujuan utama dari materi kita hari ini. Dan sepertinya materi ini belum banyak digunakan, ataupun pembelajaran fikih hari ini tuh yang seperti ini belum ramai di kalangan orang-orang di Indonesia. Tapi saya mencoba untuk memperkenalkan ke para hadirin sekalian. Semoga yang ringkas ini menjadi bekal yang utama dan menjadi buah yang bisa dinikmati harumnya dan juga menyehatkan bagi tubuh kita, seperti itu. Di bab awal ini saya sedikit meringkas. Ini saya kumpulkan dari beberapa buku yang menjadi buku utamanya. Pertama adalah tentu muhadharah ataupun perkuliahan yang disampaikan di guru, perkuliahan yang disampaikan dalam YouTube, dan tentunya juga ini saya mengambil dari kitab utama dan rujukan yang paling penting, kitab Syakhsiyah Islamiyah, karyanya Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Itu adalah rujukan utama saya dalam menyampaikan materi ini. Dan nanti ketika nanti ada hal-hal yang sekiranya kurang, hal-hal yang sekiranya nanti bisa didiskusikan, nanti kita bisa diskusikan dan bisa sampaikan ke saya mengenai hal-hal tersebut. Pertama, di hadapan para hadirin sekalian yang Allah muliakan, itu ada 3 poin penting yang saya sampaikan. Pertama, mengenai ta'rif atau definisi. Fikih dalam perspektif bahasa atau secara bahasa maknanya adalah al-fahmu. Al-fahmu maknanya adalah pemahaman atau paham. Jadi fikih secara bahasa itu maknanya adalah al-fahmu. Adapun secara istilahan, istilah di sini maksudnya adalah istilah ulama-ulama fikih, artinya ilmu dari seperangkat hukum syara yang sifatnya hukum syara tersebut adalah cabang, melalui tinjauan dan penarikan kesimpulan. Ini saya bahasa Indonesiakan dari bahasa Arab. Jadi fikih itu merupakan hukum syara cabang. Emang ada hukum syara yang sifatnya akar, Ustadz? Ada. Hukum syara yang sifatnya akar itu berada di dalam permasalahan yang disebut sebagai namanya akidah. Sedangkan fikih itu dibangun atas hukum syara yang sifatnya cabang. Nah, bedanya antara fikih dan ilmu akidah, kalau fikih itu diambil dari kalau akidah itu diambil dari dalil yang qat'i, baik qat'i tsubut maupun qat'i dilalah, baik yang sumbernya itu pasti dan penunjukannya pasti, itu adalah ranahnya ilmu akidah. Dan dalam berakidah tidak boleh menggunakan dalil-dalil atau tidak boleh kita menggunakan dalil-dalil yang sifatnya dzon, masih dugaan. Dan tidak boleh dan haram hukumnya ketika kita berakidah itu menggunakan dalil-dalil yang tidak boleh bertaklid dalam masalah akidah. Itu merupakan sebuah keniscayaan dan itu hukum mutlak yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya tidak boleh seorang muslim itu berakidah dengan jalan taklid atau ikut-ikutan. Dalam berakidah harus sifatnya pasti dan harus datang dari benak mereka sendiri, bahwasanya Allah itu ada, Muhammad adalah utusannya, dan Al-Quran adalah kitabnya. Itu adalah dalil-dalil qat'i dan itu ranahnya ilmu akidah. Sedangkan ilmu fikih itu enggak. Itu adalah sifatnya cabang. Jadi hukum syara yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya adalah cabang, bukan sifatnya adalah akar. Nah, tentunya dalam menarik tinjauan, menarik kesimpulan, ulama punya sebuah corak khusus, tata caranya khusus, yang mana di situ para ulama sudah membuat sebuah dawabit, batasan-batasan tentang bagaimana cara menarik sebuah hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terus nanti juga apa-apa yang ditunjuk oleh keduanya, yaitu apa? Yaitu ijma' sahabat dan al-qiyas itu sendiri. Nah, itulah kurang lebih definisi dari ta'rif dari fikih itu sendiri. Terus yang kedua, fikih itu sendiri itu bicarakan satu hal. Hanya ataupun maudhu'nya, topik bahasan fikih itu cuma bahas satu hal. Yaitu apa? Bahas tentang af'alul ibad. Tentang
apa? Amalan seorang hamba mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Fikih bicarain atau membicarakan soal af'alul ibad, soal perilaku manusia mulai dari dia bangun tidur sampai mau tidur lagi, mulai dari dia lahir sampai dia wafat ke liang lahat. Itulah topik bahasan ilmu fikih. Dan para ulama mengatakan bahwasanya tidak pernah ada satu zaman pun di muka bumi ini yang lolos, yang tidak ada hukum syaratnya. Semua yang ada di muka bumi ini pasti ada hukum syaratnya. Baik itu kaitannya dengan benda maupun kaitannya dengan fiil ataupun sebuah pekerjaan. Kita duduk, ada nggak hukum syaratnya? Ada. Kita berbicara, ada nggak hukum syaratnya? Ada. Kita berjalan, ada nggak hukum syaratnya? Ada. Kita membersihkan ataupun kita merapihkan barang-barang kita, ada hukum syaratnya? Nggak ada. Semuanya ada hukum syaratnya. Meskipun nanti kita akan dapati tidak ada dalil secara nyata yang mengatakan bahwasanya hukum duduk adalah mubah. Nggak. Tapi dalilnya secara apa ya? Secara eksplisit. Artinya tidak termaktub itu atau tidak tertulis seperti itu. Misal contoh begini, apa dalil kita merapihkan buku misalnya? Ada dalilnya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang di bawahnya. Tentu orang-orang di bawahnya itu dalam artian itu ya benda, ya orang, itu adalah sesuatu yang harus kita tata, yang harus kita benahi, yang harus kita susun karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas hal-hal tersebut. Maka merapihkan kita, membuat sebuah aturan kita itu ada hukum syaratnya apa? Diambil dari hadis tersebut, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada hukum syaratnya. Itulah yang dimaksud ataupun yang menjadi topik bahasan ilmu fikih adalah itu. Jadi setiap amal yang kita lakukan hendaknya kita ketahui dulu apa hukum syaratnya. Termasuk hal-hal terkecil yang ada ataupun yang akan kita lakukan. Nah, itulah fungsi dari fikih. Oke, sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi. Apa Tat? Doa bit tadi apa Tat? Batasan-batasan. Oh, batasan-batasan. Ada lagi. Ada kalimat-kalimat yang belum diketahui atau gimana? Tafadhol. Ya ada ya. Oke, yuk berikutnya. Karena topik bahasan ilmu fikih adalah af'alul ibad. Nah, dan kita pasti akan bertanya-tanya dari mana diambil hukum atas perbuatan seorang hamba. Tentu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber utama dan paling utama dari hukum syarat tersebut. Itulah kurang lebih pemahaman tentang mabadi ataupun dasar-dasar dari ilmu fikih. Berikutnya, sejak kapan hukum syariat itu diterapkan di muka bumi ini? Tentu hukum syariat itu telah diterapkan semenjak Rasul diutus ke bumi ini. Tepatnya ketika Rasul itu berada di kota Mekah. Itulah permulaan awal kalau dibilang syariat itu ada. Hanya saja dalam periode Mekah yang nanti akan kita sampaikan di bab poin berikutnya, itu nggak banyak bahas seputar hukum syara. Dia di periode Mekah hanya membicarakan soal bagaimana cara berakhlak yang baik. Dan waktu itu juga sudah disyariatkan tentang sholat. Hanya saja sholatnya waktu itu terbatas. Nggak seperti yang kita hari ini lakukan di periode Mekah waktu itu. Hukum syara yang lain misalnya penyembelihan yang tidak dengan nama Allah. Nah, itu juga pun sudah disyariatkan waktu di periode Mekah. Hanya saja ketika di periode Madinah itu lebih lengkap lagi hukum syaratnya dan turun berangsur-angsur. Oleh sebab itu, maka para ulama mengatakan bahwasanya sejak kapan hukum syara itu dibukukan atau sejak kapan hukum syara itu ada? Hukum syara itu ada
sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Inilah pendapat yang menurut saya kuat tentang kapan hukum syara itu dimulai, yaitu sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Meskipun tadi ya, meskipun tanda kutip ya, meskipun beberapa hukum syara sudah diterapkan ketika Rasul berada di Madinah. Nah, inilah tentang permulaan hukum syara itu ada. Oke, sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi, ada ya hal-hal yang ingin didiskusikan. Berarti sebelum itu umat-umat Nabi yang lain itu pakai syariat yang berbeda ya? Pakai syariat yang berbeda? Enggak. Umat-umat gimana? Ulangi. Ya, permulaan hukum syara dimulai sejak hukum syara ini ada saat Nabi hijrah ke Madinah. Artinya sebelum itu hukum syaranya berbeda. Apa gimana? Hukum syaratnya tetap sama. Hanya saja gini. Hanya saja kalau misalkan kita bilang derasnya wahyu tentang mengatur urusan orang pada urusan manusia itu derasnya itu saat dihijrah di Madinah. Hanya saja waktu di periode Mekah itu hanya terbatas sebatas pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sholatnya waktu itu subuh dan isya saja. Itu kan termasuk hukum syara dan hanya terbatas kepada hal-hal tersebut saja. Tapi derasnya hukum syara itu turun ketika di periode Madinah. Itu ya. Dan apakah beda antara hukum syara di Madinah sama di Mekah? Tentu sama aja. Hanya saja Madinah itu melengkapi apa yang ada di periode Mekah. Itu mungkin lebih tepatnya. Itu San. Gimana San? Kalau di zaman Nabi yang terdahulu itu berarti hukum syaranya berbeda. Kalau gini, jadi kan ada fatrah di mana tidak ada kenabian, ya kan? Nah, itu berarti tidak hukum syara yang dipakai waktu itu adalah hukum syara orang-orang yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, kurang lebih gitu. Jadi hukum syaranya tetap ada, gitu. Hanya saja waktu itu fatrah tidak ada kenabian, berarti orang-orang yang masih mengikuti nabi-nabi sebelumnya ataupun syariat-syariat nabi sebelumnya. Itu yang pernah Anda dapatkan dari soal kekosongan fatrah kenabian ini, yaitu sejak zaman Nabi Isa berpindah kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu San. Itu apa maksud dari pertanyaan tuh? Insyaallah. Oke. Gimana Mas Angga sampai sini? Kayak ada ya. Pak Buni ada diskusi sampai sini? Nggak ada? Baik. Ya lanjut. Belum apa Pak? Belum ada pertanyaan? Belum ada, Tat. Lanjut. Oke, baik. Yuk. Terus kapan risalah kenabian itu selesai? Jadi risalah kenabian itu selesai ketika tepatnya di 10 Hijriah. 10 Hijriah merupakan pamungkas, merupakan tugas akhir dari seorang nabi bernama Muhammad ibnu Abdillah itu menjalankan misinya di bumi ini. Dan surat terakhir yang sampai ke kita adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Itu merupakan surat paling terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu syariat telah selesai dan telah sempurna. Maka Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi waktu itu peristiwa Haji Wada Allah firmankan kepada Nabi Muhammad bahwasanya agama Islam sudah lengkap.
Tidak ada kekurangan baik dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri. Tidak ada pernah ada kecacatan. Agama Islam itu sempurna dan paripurna. Dan telah aku sampaikan bahwasanya tidak ada agama yang lebih baik daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Di hadis Nabi yang lain, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Maka di sini ketika ada yang mengatakan agama semua itu sama, tunggu dulu gitu. Nggak bisa lo bilang semua agama itu sama. Apalagi kalau dia seorang muslim. Ketika kita mengatakan ya sebagai seorang muslim agama semua agama itu sama, maka ada yang salah dari cara kita berakidah. Kenapa kok begitu? Itu bertentangan dengan ayat-ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Tentu bahwasanya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan di ayat yang lain Allah katakan bilang, kalau kamu mengambil agama selain agama Islam, maka akan terjadi perpecahan. Itu kurang lebih ayatnya mengatakan. Itu kan artinya penegasan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Dan agama-agama yang lain itu adalah agama-agama yang tidak lebih dari Islam. Maka seorang muslim hendaknya ketika mengatakan semua agama sama, patut kita koreksi itu tentang akidahnya. Bisa jadi mungkin ada yang salah dari pemahamannya terhadap Islam. Atau yang kedua mungkin ada pemahaman-pemahaman lain, yaitu utamanya dari pemahaman-pemahaman sekularisme yang mengatakan semua agama itu. Nah, inilah kurang lebih pembahasan di bab-bab awal ini. Tafadhol kalau ada diskusi. Oke ya. Kalau ditanya bidayahnya kapan? Bidayahnya tentu pas waktu di Mekah, tapi derasnya hukum syara itu waktu di Madinah. Maka bisa kita katakan hukum syara itu dimulai itu sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terus kapan selesainya? Ketika di 10 Hijriah atau ada yang mengatakan juga 11 Hijriah. Yaitu saat Nabi Muhammad SAW itu wafat. Dan setelah beliau wafat, tuntaslah tugas kenabian dan syariat telah lengkap. Nah, itu. Yuk. Bisa kita lanjut? Ada diskusi sampai sejauh ini? Lanjutan. Yuk, lanjut. Berikutnya, ini ada yang salah ya, ada yang salah. Ini dari perspektif lain. Tapi saya pengen mencoba dari perspektif yang lebih ringkas saja. Pertama, periode pertama sebenarnya ada 4 periode. Meskipun di sini kalau di versinya kitab Saksya itu ada 5 periode. Tapi kita ringkas di 4 periode aja. Periode pertama itu periode tasyri ataupun hukum syara itu datang dari Allah kepada hamba-hambanya. Periode kedua adalah periode sebelum mazhab fikih itu ada. Periode pertama, periode di mana hukum syara itu turun. Periode kedua adalah periode di mana mazhab fikih itu belum muncul. Periode ketiga, periode di mana mazhab fikih sudah mulai bermunculan. Periode keempat adalah zaman kita sekarang. Baik. Periode pertama, periode hukum syara turun. Yaitu sejak Nabi diutus sampai ke zaman ataupun sampai tahun 11 Hijriah atau 10 Hijriah. Periode kedua, periode di mana mazhab fikih itu belum ada. Itu sekitar dari zamannya Nabi wafat sampai tahun 200 Hijriah kurang lebih. 200 Hijriah. Itu periode di mana mazhab fikih itu belum ada. Berapa tadi? Berapa tadi? Hah?
Dari berapa ke berapa? Dari 11 Hijriah sampai kurang lebih 200 Hijriah. Itu periode mazhab fikih belum ada, belum bermunculan. Terus dari zaman 200 Hijriah kurang lebihnya sampai zaman 1200 Hijriah sampai itu mazhab fikih sudah mulai bermunculan. Dan periode keempat adalah periode zaman kita hari ini. Dari zaman 1200 sampai kita hari ini. Nah, itulah kurang lebih periodisasi fikih-fikih yang ada di tengah-tengah kita. Itu. Oke, sampai di sini coba ada yang ketinggalan. Silakan kalau ada yang ketinggalan didiskusikan. Berarti periode pertama ini hukum syarat datang itu ketika Rasul ke hijrah tadi ke Madinah ya, Tat? Dari awal beliau diutus sampai hijrah beliau ke Madinah. Oh, dari beliau diutus ya. Hukum syara itu sudah ada. Nah, kurang lebih para ulama mengatakan di tahun 10 Hijriah itu. Berarti kan kalau kita hitung dari Hijriah kan berarti Nabi berdakwah di Madinah sekitar 10 tahun kurang lebih kan gitu kan. Kurang lebih. Yeah. Atau 11 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Oke, ada lagi dari diskusi sampai sejauh ini? Lanjut ya. Lanjut kan? Lanjut ya, oke. Lanjut. Yo, yang pertama. Periode pertama, periode hukum syara itu muncul. Di sini kita akan bicarain soal tanggal di mana Nabi diutus. Yang kedua, apa saja yang menjadi rujukan utama dari hukum syara ini ada. Yang ketiga tentang apa saja sesuatu yang menonjol di zaman tersebut. Yang keempat adalah kita bicarain soal periodenya para sahabat. Oke, lanjut aja langsung pertama. Di marhalah tasyri ini atau turunnya hukum syara itu kita bagi menjadi dua periode. Pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Di periode Mekah itu dakwahnya adalah seputar usuluddin atau masalah akidah. Yang kedua, perintah sholat dan juga meninggalkan apa-apa yang buruk. Yang ketiga tentang masalah akhlakul karimah atau tentang apa-apa saja yang termasuk akhlak yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, di Mekah hanya syariat hanya berkutat seputar itu saja. Di periode Mekah itu syariat hanya berkutat kepada itu saja. Artinya waktu itu syariat belum sampai kepada tahap yang sempurna. Nah, baru setelah Rasul pindah ke Mekah, ke Madinah, baru tuh ayat-ayat tentang hukum turun. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Masalah ibadah juga turun di ayat itu, lengkap. Yang ketiga tentunya ayat-ayat tentang masalah akidah masih terus berlanjut. Itu adalah kurang lebih ayat-ayat dan syariat-syariat apa saja yang turun ketika di periode Madinah. Ayat-ayat tentang hukum turun, ayat-ayat tentang ibadah turun, dan dilanjutkan ayat-ayat tentang akidah ketika di Mekah sebelumnya. Lanjutan dari ayat-ayat atau syariat-syariat yang pernah diterapkan di Mekah. Itulah yang syariat-syariat yang terjadi di periode Madinah. Sampai di sini ada diskusi atau belum? Ustaz, tadi periode Mekah akidah terus apa lagi, Ustaz? Akidah, perintah sholat.
Hmm. Perintah untuk meninggalkan hal-hal yang keji. Oke. Periode Madinah tadi. Periode di mana hukum syara sudah mulai bermunculan. Masalah ibadat, masalah munakah, masalah pernikahan, masalah jinayat, masalah ukubat, masalah-masalah itu muncul terus. Semuanya muncul semua. Jadi ibaratnya di Madinah ini benar-benar melengkapi apa yang ada di Mekah. Oke. Sampai sejauh ini sudah kebayang ya, berarti zaman dulu ketika zaman Rasul ada, syariat sudah diterapkan belum? Sudah. Tapi dalam bentuk yang masih mini. Ataupun masih dalam bentuk yang regional lah. Regional. Masih sifatnya itu belum sampai menyentuh seluruh sendi kehidupan. Tetapi ketika di periode Madinah, itu dilengkapi semuanya. Jadi periode Mekah itu baru sedikit, sebagian, dan di periode Madinah langsung dilengkapi semuanya. Dan syariat itu turun dari lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut ya. Sampai sini. Ada yang ketinggalan? Nggak ada. Lanjut. Berikutnya. Apa saja yang menjadi sumber hukum syara? Tentu yang menjadi sumber hukum syara waktu itu cuma dua. Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua itu saja yang menjadi sumber hukum syara'nya. Lalu bagaimana waktu itu bagaimana waktu itu kedua sumber ini muncul? Pertama, bisa Rasul yang memulai duluan. Rasul langsung mulai bicara. Atau yang kedua, Rasul ditanya sama para sahabat. Ya Rasulullah, apa hukum terkait ini? Rasul jawab. Itu merupakan tata cara keluarnya hukum syara. Yang ketiga, ada penyebab. Misal ada sebuah kejadian. Rasul harus menghukumi kejadian tersebut. Nah, maka ayat itu turun. Wahyu itu turun. Jadi bisa dengan Rasul langsung memulai duluan. Yang kedua, Rasul ditanya. Yang ketiga, ada sebuah kejadian. Itulah tata cara bagaimana hukum syara itu bisa keluar. Jadi bisa langsung memulaikan duluan, ditanya, atau ada sebuah kejadian yang langsung di situ Rasul langsung menjadi kodinya untuk menyelesaikan penyebab ataupun masalah tersebut. Oke, sampai di sini kebayang tentang apa saja sumbernya dan bagaimana sumbernya itu keluar. Ya. Oke. Berikutnya, yang ketiga, di zaman itu yang paling menonjol adalah tidak adanya perdebatan. Kenapa tidak ada perdebatan? Karena Rasul ada di situ. Rasul menjadi hakim, Rasul menjadi kepala negara, sekaligus Rasul menjadi nabi. Jadi waktu itu tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Semua permasalahan langsung merujuk ke Nabi. Jadi tidak ada permasalahan dan tidak ada namanya jidal, perselisihan. Yang kedua, tidak ada juga perselisihan di kalangan para sahabat karena ada Nabi di situ. Jadi tidak ada jidal, tidak ada perselisihan. Karena semua perselisihan dan perdebatan semuanya dikembalikan kepada Nabi. Dan waktu itu Nabi menjadi hakim, Nabi menjadi kepala negara, Nabi menjadi seorang nabi juga. Itulah waktu itu tugas penting yang diemban oleh seorang yang bernama Muhammad ibni Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Itu merupakan periode di mana wahyu itu turun. Oke, sampai di sini aman ya. Oke, berikutnya. Di zaman itu juga Rasul sudah memberikan stempel untuk sebagian sahabat, dikatakan oleh para ulama ada 13 sahabat yang Rasul bolehkan untuk dia berijtihad. Tapi perlu diperhatikan. Nih kalimatnya.
seluruh hasil ijtihad yang digali oleh para sahabat melalui Al-Quran dan As-Sunnah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan sumber hukum syara. Perhatikan kata-katanya. Melainkan itu adalah hasil pemahaman terhadap syariat dengan perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan bentuk penerapan hukum syara yang bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika Mu'az dikirim Nabi ke Yaman, ingat kan? Mu'az dikirim Nabi ke Yaman. Terus Mu'az ditanya, dengan apa kamu berhukum? Dengan Rasul, dengan Kitabullah, doa sunati Rasulillah. Kalau di keduanya tidak engkau dapati, maka aku akan berijtihad dengan pemahamanku. Di situ Rasul udah ngasih stempel, Mu'az boleh berfatwa, Umar bin Khattab boleh berfatwa, Ali bin Abi Thalib boleh berfatwa. Terus 13 sahabat yang lainnya yang nanti akan kita sebutin nanti, itu Rasul langsung beri stempel boleh berfatwa. Hanya saja fatwa-fatwanya para sahabat itu bukan sumber hukum syara. Ingat, bukan sumber hukum syara. Sumber hukum syara hanya dua waktu itu, Sunnah dan Al-Quranul Karim. Baik. Sampai di sini ada diskusi? Beda sama ijma ya. Nah, ijma sahabat nanti kita akan diskusikan. Ijma nanti kita akan diskusikan. Lalu pertanyaannya, dulu di zamannya Rasul ada nggak ijma? Gitu. Rasul dulu ada nggak kias? Nah, itu nanti ada pembahasan yang lain. Tapi kita fokusnya di titik intinya dulu aja ya. Maksudnya itu nanti ada pembahasan yang agak panjang. Tapi kita fokusnya di sini dulu aja. Intinya gini. Di kitab sejauh pemahaman saya, di kitab Muqaddimah Dustur itu dikatakan bahwasannya, ataupun di dalam kitab bab Dustur wal Qanun di madah keempat kalau nggak salah, bahwasanya yang menjadi sumber hukum syara itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas, ya kan? Nah, hanya saja ijma yang ada waktu zaman Rasul, waktu Rasul ada, itu ijmanya sifatnya hanya sifatnya apa ya? Sifatnya ya nggak sampai seperti ijma setelah wafatnya Rasul gitu loh. Karena waktu itu Rasul ada, jadi ya sebenarnya semua hukum syara itu sudah ada pada zaman Rasul, sudah langsung Rasul putuskan. Jadi ijma di situ apa ya, bisa dibilang itu hampir-hampir tidak kelihatan lah bentuknya gitu. Karena waktu itu Rasul sudah ada dan Rasul langsung menentukan ijma ataupun memutuskan keputusan hukum di waktu itu. Adapun kias ya wallahu alam ya. Ana masih belum bisa berani mengatakan apakah sudah ada zaman kias waktu zamannya Nabi masih ada atau belum. Itu Ana belum bisa bilang seperti itu. Oke. Sampai di sini lagi ada diskusi belum? Nah, Neta, tentang di zaman Rasul itu fatwa sahabat itu digunakan di saat apa, Tat? Di saat para sahabat diminta untuk menyelesaikan hukum. Tapi tetap nantinya ke Rasul lagi kembalinya. Kembalinya ke Rasul. Keputusan. Enggak, jadi gini. Rasul masih hidup nih. Oke? Ya. Oke. Rasul memerintahkan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Mu'az bin Jabal ditanya sama penduduk Yaman, "Wahai Mu'az, bagaimana cara menyelesaikan ini?" Mu'az gak nemuin di Quran, Mu'az gak nemuin di Sunnah. Bagaimana cara Mu'az berhukum? Menggunakan ijtihadnya. Oh, iya. Nah, ijtihadnya itu ya hanya untuk yang meminta fatwa. Akan tetapi yang menjadi sumber rujukan dari Mu'az bin Jabal adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok Mu'az boleh
berfatwa karena sudah dapat stempel dari Nabi. Stempel dari Nabi Ya. adalah hukum syara, maka perbuatan Muaz itu diperbolehkan oleh syara. Gitu ya. Oke, ada lagi diskusi yang Oke. lain dari Ihsan dan Mas Angga. Aman sampai sini. San, aman San? Aman, insyaallah. Oke, Aman. baik. Yuk lanjut. Lanjut. Nah, berikutnya ini zaman sebelum mazhab, yaitu adalah zamannya para sahabat. Ini kita perhatikan nih. Mulai ada corak fikih itu ketika di zaman sahabat. Perhatikan. Di zaman para sahabat dulu, di zaman para sahabat kan mereka punya kemampuan. Nah, kalau misalkan gini pertanyaannya, apakah semua kemampuan sahabat sama waktu itu dalam memberikan fatwa? Pak Boni, gimana? Kalau menurut Pak Boni, apakah semuanya sama kemampuan para sahabat dalam menggali hukum syara? Tidak, Tat. Tidak. Tidak. Kalau Ihsan sendiri, Gimana, Tat? apakah kemampuan para sahabat sama semuanya waktu itu? Menurut Aneh sama kayak Pak Boni enggak sama. Jawabannya adalah benar. Tidak semua kemampuan para sahabat itu setara. Ada yang pahamannya lebih, ya kayak kita lah, seperti itu. Hanya saja yang patut menjadi poin penting bagi kita adalah para sahabat itu sebenarnya mampu untuk memberikan fatwa. Secara umumnya para sahabat mampu. Hanya saja secara khususnya para sahabat itu berbeda pemahamannya. Ya, perhatikan ya. Secara umum kemampuan para sahabat itu sama. Karena dia orang Arab, paham bahasa Arab, paham sunnah, paham Al-Quran. Secara umum sama. Tapi secara kemampuan untuk dia itu menarik hukum syara itu berbeda-beda. Oke? Secara umum para sahabat kemampuannya sama. Secara umum. Tapi secara khusus kemampuan para sahabat itu berbeda-beda. Maka ada beberapa sahabat yang Rasul langsung kasih stempel, kamu boleh memberi fatwa. Kamu boleh memberi fatwa di sini, kamu boleh memberi fatwa di sini. Nah, karena Rasul melihat kemampuan para sahabat itu di bidang itu menonjol, maka Rasul langsung kasih stempel untuk sahabat itu untuk memberikan fatwa. Maka di zaman sahabat dulu itu dibuka pintu ijtihad untuk para sahabat. Afwan, ketika di zaman para sahabat setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua pintu ijtihad untuk para sahabat dibuka. Utamanya untuk hukum-hukum syara yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Di zaman itu juga Al-Quran dikumpulkan. Al-Quran dikumpulkan waktu itu. Mulai dari zamannya Umar, dari zamannya Abu Bakar, sampai zamannya Umar, dan terakhir dikumpulkan dan menjadi mushaf tersendiri ketika di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, waktu itu juga ikhtilaf, perbedaan di kalangan para sahabat itu masih sedikit. Masih belum banyak. Kenapa? Karena mereka masih punya kalau ibaratnya kita ringkan, mereka semua itu masih di ring satu. Masih bisa ngerujuk, masih cepet lah gitu. Langsung kembali. Oke. Nah, adapun ketika terjadi perbedaan pandangan antara para sahabat yang mampu berijtihad tadi itu, mungkin dari pemahaman mereka dalam memaknai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ingat, hukum-hukum syara yang sifatnya dugaan. Kalau hukum-hukum syara yang sifatnya pasti, para sahabat nggak beda. Semuanya sama. Tapi hukum-hukum syara yang sifatnya masih dugaan, itu para sahabat beda. Oke. Yang kedua, juga waktu itu sunnah nabawiyah juga pun sama. Waktu itu
Sunnah Nabawiyah karena belum tertadwinkan, belum dikodifikasikan, maka ada beberapa sahabat itu yang punya hafalan banyak, ada para sahabat yang punya hafalan sedikit. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan para sahabat waktu itu. Itulah ya penyebab para sahabat kenapa terjadi perbedaan pendapat. Oke. Sok sampai di sini kalau diskusi. Tidak ada? Lanjut. Yuk. Nah, berikutnya ini merupakan kelompok sahabat siapa saja yang punya fatwa lebih banyak, yang mengumpulkan ataupun yang mereka itu punya hasil ijtihadnya masing-masing. Perhatikan, ada 7 orang sahabat yang punya banyak fatwa atau yang punya banyak ilmu. Di antaranya Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau itu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, terus Ibnu Abbas, Ibnu Umar, semuanya adalah para sahabat yang punya fatwa banyak. Terus yang tengah-tengah ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ummu Salamah, ada Anas, Abu Sa'id, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Musa, ada Jabir, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sulaiman, dan Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu para sahabat pertengahan yang punya ataupun yang yang punya fatwa-fatwa setengah. Ada sahabat yang sedikit. Siapa contohnya? Hasan, Husain, Abu Darda, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansari, Zaid bin Arqam, Buraidah, dan teman-temannya yang lain. Radhiyallahu ta'ala anhum. Itu merupakan para sahabat yang sedikit pemahamannya ataupun yang menjaga fatwa-fatwa dari hasil ijtihad mereka. Dari sini sudah kebayangkan para sahabat di situ tuh sudah berbeda-beda levelnya gitu loh. Karena memang pemahaman yang Allah kasih ke diri mereka itu berbeda juga. Gitu. Hanya saja secara umum tadi saya bilang para sahabat itu sebenarnya mampu melakukan ijtihad. Tapi secara khusus para sahabat dikasih Allah kelebihan di antara kelebihan-kelebihan yang lain. Oke. Tafadhol sampai di sini kalau diskusi. Lanjut, yuk. Nah, berikutnya para sahabat karena beliau radhiyallahu taala anhum itu sudah diberikan tugas oleh Rasul, maka mereka punya tempat-tempat masing-masing. Di Irak itu wilayah kekuasaannya Ibnu Mas'ud. Di Mekah wilayah kekuasaannya Ibnu Abbas. Di Madinah ada Ibnu Umar sama Zaid bin Sabit. Jadi yang megang kendali fatwa ataupun yang ibaratnya muftinya Irak waktu itu, muftinya Irak adalah Ibnu Mas'ud. Muftinya Mekah adalah Ibnu Abbas. Muftinya Madinah waktu itu ada Zaid bin Sabit dan Ibnu Umar. Nah, inilah madrasah fikhiyah yang dibangun atau madrasah fikih yang dibangun oleh para sahabat. Dan keempat inilah yang menjadi rujukan utama nanti hukum-hukum syara itu kembali. Oke. Jadi di Irak ada Ibnu Mas'ud yang menjadi muftinya. Di Mekah ada Ibnu Abbas. Di Madinah ada Zaid bin Sabit dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Oke, berikutnya. Oke. Sebelum ini ada diskusi belum sampai sini sejauh ini? Saat ini Madinah, Mekah sama apa tadi? Irak. Ini beda sama wali ya? Wali sama lah. Afwan, beda. Beda. Karena waktu itu kan khalifah sudah dipimpin sama Abu Bakar, Umar, Utsman, gitu ya. Hanya saja yang anak tahu
Apakah sama wali atau tidak? Wallahu taala alam bisawab. Hanya saja waktu itu wali waktu itu sekaligus merangkap menjadi qadhi. Karena kemampuan para sahabat yang sudah mumpuni untuk melakukan istinbat hukum syara. Wali sama dengan qadhi. Itu mungkin apa yang bisa apa yang kalau nggak salah Anda sampaikan. Nanti kalau misalkan itu bisa dirujuk lah ya kalau ada kesalahan sedikit ya. Siap, siap. Baik, sampai sini. Oke, Pak Boni ada diskusi? Di zaman ini empat mazhab itu sudah ada semua, Tat. Syafi'i, Maliki gitu maksudnya? Ya. Belum, Ya, belum ada. Makanya di sini dibilangin ini periode di mana belum ada mazhab fikih. Iya. Oh, belum ada. Iya, tadi kan sampai 200 Hijriah tadi. Sampai 200 Hijriah kurang lebih. Ini belum ada. Ini kan masih para sahabat nih, nama-nama bekennya para sahabat kan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Iya. Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, nama-nama bekennya waktu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Tat. Hanya saja mereka menjadi penguasa ataupun ya, bisa dibilang lah ya apa waktu itu yang apa semua penyelesaian waktu itu dipegang oleh keempat orang ini. Berikutnya, Pak Boni, Afwan, boleh matiin ininya enggak? Suara ininya. Oke, udah. Nanti Pak Boni kalau misalkan udah saya matiin Pak. Nanti kalau misalkan mau bicara langsung ini aja Pak ya, langsung dihidupin mikrofonnya. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kok bisa terjadi perbedaan di kalangan para sahabat waktu itu? Nah, makin seru lagi nih. Gimana caranya perbedaan di kalangan para sahabat dulu? Nah, nih dikasih tahu. Kok bisa sampai terjadi perbedaan pendapat? Pertama, bahwasanya hukum syara yang waktu itu ataupun sumber hukum syara yang waktu itu digunakan oleh para sahabat itu berbeda-beda timbangannya. Utamanya dalam masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Dan khususnya ini juga yang nanti menjadi perbedaan pendapat di kalangan mujtahidin. Yang ketiga, langsung ketiga aja lah ya. Yang kedua ini apa namanya Afwan, mungkin agak panjang, tapi yang ketiga aja lah. Yang ketiga adalah terjadi perbedaan dalam memahami teks-teks bahasa Arab dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terjadi perbedaan dalam memahami teks-teks bahasa Arab dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kalau insya Allah kalau di kelas Nahwu ntar saya kasih tahu bagaimana ronanya bisa satu ayat itu pemahamannya bisa beda-beda. Insya Allah nanti kalau di kelas Nahwu insya Allah dikasih tahu. Ustaz, bisa diulang Afwan Ustaz. Dari satu tadi Ustaz. Satu, karena sumber hukum syaraknya yang diambil itu dia punya derajat yang beda-beda. Karena waktu itu di antaranya para sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu beragam. Ada yang punya hafalan banyak, ada yang punya hafalan sedikit. Nah, karena terjadi perbedaan dalam jumlah hafalan dan juga derajat hadis yang digunakan gitu loh. Nah, itulah menyebabkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan mujtahidin. Yang ketiga, terjadinya perbedaan pemahaman ataupun perbedaan pemahaman ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat As-Sunnah. Terutama yang sifatnya masih dugaan. Nah, semua itu kembali kepada pemahaman bahasa Arab yang dimiliki oleh para mujtahidin. Dan khususnya di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Gimana Mas Angga?
Yang ketiga terjadi perbedaan apa itu tadi? Enggak, saya hanya poin 2 aja, poin 2. Hanya 2 poin pertama terjadi perbedaan masdar ataupun sumber hukum syaratnya. Sumber hukum syarat tadi. Yang kedua, yang keduanya adalah terjadi perbedaan pemahaman ketika menggali hukum syarat. Pemahaman bahasa Arab maksudnya. Pemahaman bahasa Arab yang berbeda antar para sahabat saat menggali hukum syarat. Oke. Perhatikan sampai sejauh ini. Oke. Nah, berikutnya, karena kita sudah tahu akar mula perbedaan, kita perhatikan. Para sahabat ini yang tadi Anda sebutin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, mereka semua punya murid. Perhatikan. Ibnu Mas'ud punya murid namanya Alqamah. Punya murid namanya Ibrahim. Punya murid namanya Hammad. Hammad ini nanti akan menelurkan ilmunya kepada namanya Abu Hanifah. Ibnu Abbas punya murid namanya Amr bin Dinar. Punya murid namanya Sufyan ibnu Uyainah. Oke. Di Madinah, Ibnu Umar punya 2 murid besar. Satu Salim, satu Nafi'. Ini murid yang paling besar dan paling berjasa. Bisa dibilang lah ya. Untuk menelurkan atau untuk meneruskan ilmu-ilmu yang dimiliki Ibnu Umar. Nah, Salim itu punya murid namanya Az-Zuhri. Az-Zuhri punya murid namanya Malik. Malik punya murid namanya Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Ahmad ibnu Hambal. Perhatikan. Semua para imam itu punya gurunya. Gurunya langsung para tabi'in. Diperhatikan lagi. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya siapa Syafi'i gitu loh. Yang patut ditanyakan, siapa lo? Emang Imam Syafi'i selalu benar? Enggak, bro. Imam Syafi'i memang manusia biasa. Beliau bukan nabi, akan tetapi keilmuannya itu diambil dari saripatinya nabi. Perhatikan silsilahnya. Dari nabi ke Ibnu Umar, ke Salim, ke Zuhri, ke Malik, ke Syafi'i. Semua punya silsilahnya. Semua merujuk kepada satu sumber bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang disebutin di sini bukan kaleng-kaleng. Semua punya hafalannya luar biasa. Pemahaman bahasa Arabnya luar biasa. Jadi kalau ditanya, emang siapa Imam Syafi'i? Pertanyaannya, emang siapa lo? Emang siapa Imam Abu Hanifah? Bukan begitu pertanyaan. Emang lo siapa? Kayak gitu. Karena kemarin tuh sempat tuh di medsos tuh tadi sebelum itu. Ada yang bilang kayak gini. Emang siapa Imam Nawawi? Gitu. Emang Imam Nawawi udah pasti benar. Pertanyaannya salah, bro. Yang benar tuh emang siapa lo berani bilang Imam Nawawi itu siapa? Nanti akan kita sebutin bagaimana Imam Nawawi itu bisa menjadi bisa menjadi pendekarnya Syafi'iyah. Pendekarnya mazhab Syafi'i. Nanti kita akan lihat bagaimana Imam Nawawi itu mengambil saripatnya dari Syafi'i langsung. Kita perhatikan nanti di situ. Oke? Sejauh sini sudah mulai tergambar ya bagaimana para imam 4 mazhab itu mengambil ilmu. Nah, oke. Berikutnya. Oke. Berikutnya adalah kita ngomongin soal Syafi'i. Dan kita akan ngomongin soal Syafi'i lebih panjang lagi. Hanya saja sampai sejauh ini, silakan kalau ada diskusi. Kalau ada yang mau disampaikan juga, tafadhol. Setidaknya ini merupakan gambaran kita. Bagaimana keilmuan Islam itu benar-benar kokoh. Allah jaga syariat Islam ini. Orang-orangnya Allah pilih. Bukan orang yang kaleng-kaleng. Nama-nama beken dari zamannya Nabi sampai zamannya tabi'in semua. Hafalannya luar biasa. Nah,
Kalau kita ngeremehin orang-orang ini, pertanyaannya dibalik. Emang siapa kita? Gitu. Kita sama mereka, nggak ada apa-apanya kita inilah. Nggak ada apa-apanya. Nah, makanya ketika nyebut qala Syafi'i, telah berkata Syafi'i, kita langsung. Kalau bahasanya orang Mesir tuh, saya angkat topi kalau udah yang ngomong tuh Syafi'i. Udah pasti nggak kaleng-kaleng yang keluar dari lisannya. Kalau sudah qala Abu Hanifah, telah berkata Abu Hanifah, bukan kaleng-kaleng pasti yang keluar dari lisannya. Karena mereka semua sudah pasti diambil saripatnya dari saripati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru-guru mereka adalah guru-guru yang langsung melihat Nabi. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid bin Sabit. Oke. Nah, setelah ini udah masuk ke dalam marhalah atau periode di mana mazhab fikih itu sudah mulai dikodifikasikan. Nah, 4 imam ini nanti akan mewarnai rona fikih di dalam khazanah Islam yang kita hari rasakan. Tapi kita fokus ke Syafi'i saja karena kita nanti akan berfokus kepada Syafi'i ini. Oke, yuk lanjut. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Muhammad ibnu Idris, ibnu Abbas, ibnu Uthman, ibnu Syafi', ibnu Abdullah, ibnu Abdiz Yazid, ibnu Hashim, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Manaf, dan beliau ketemu Nabi ataupun nasabnya Imam Syafi'i ketemu Nabi ketika di Abdul Muttalib, ketika di Manaf ini, Bani Manaf. Imam Syafi'i satu kakek buyut sama Nabi Muhammad SAW di Abdul Manaf ataupun Manaf ini, di Manaf. Nanti silakan merujuk ke Google aja, Syekh Google, tentang silsilahnya atau nasabnya Imam Syafi'i. Akan ketemu Nabi di zamannya Abdul Manaf ataupun di kakek buyutnya yaitu Abdul Muttalib bin Manaf. Ketemunya di sini. Imam Syafi'i lahir tahun 1500 Hijriah dan wafat tahun 203 Hijriah. Ini Imam Syafi'i. Dan kita lihat perjalanan keilmuan beliau. Perhatikan. Untuk menjadi ibroh bagi kita. Bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Perhatikan. Beliau lahir tahun 1050 Hijriah. Dan beliau hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Dan dalam keadaan yatim. Umur 2 tahun beliau dibawa pergi ibunya untuk berkhidmat dan belajar di Mekah. Umur 7 tahun beliau berhasil menyelesaikan hafalan Qur'annya. Dan umur 10 tahun beliau berhasil menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Di saat yang sama beliau menghafalkan seluruh syair-syairnya orang-orang Arab untuk memperkuat bahasa Arabnya yang telah dimiliki sebelumnya. Umur 16 beliau pergi ke Madinah dan belajar di hadapan Imam Malik selama 1 tahun. Beliau di umur segitu sudah langsung diberikan cap Imam Syafi'i boleh memberikan fatwa. Maka beliau pergi ke Yaman. Beliau menjadi qadhi waktu itu di situ. Di Yaman beliau kena musibah. Beliau dituduh. Beliau ditudahlah sama orang-orang yang nggak senang sama Imam Syafi'i. Hingga akhirnya dicopot waktu itu jabatan beliau sebagai qadhi. Lalu beliau kembali ke Mekah. Dan setelah itu beliau rihlah ke Baghdad. Dan di Baghdad beliau ketemu dengan namanya Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad ibnu Hambal. Dan di umur beliau yang sudah mulai agak senja, beliau pergi ke Mesir. Dan di Mesir beliau membuat sebuah madrasah fiqhiyah yang kokoh.
yang nanti akan kita sebutin siapa-siapa saja pendekarnya Syafi'i, yang menguatkan pendekarnya Syafi'i, ataupun siapa saja yang menjadi imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i. Oke, sampai sejauh ini ada diskusi? Tidak ada? Oke, berikutnya. Ada Pak Boni? Mas Angga? Isan? Lanjut ya. Lanjut. Insyaallah ini kan. Oke. Toyib, dulu. Oke. Nah, insya Allah kita akan kita akan ngomongin soal ini. Nah, mazhab Syafi'i. Perhatikan, perhatikan orang-orang besarnya. Ini kita sudah masuk ke dalam mazhab Syafi'i. Ana ringkas saja lah ya. Kurang lebih mazhab Syafi'i itu punya 4 periode. Pertama, periode pembentukannya. Namanya daurah taksis, periode pembentukannya. Yang kedua, periode penyebarannya. Yang ketiga, periode apa ya kalau dibilang ya? Periode patennya. Nah, gitulah. Periode patennya. Periode patennya pendapat. Periode keempat, periode yang tadi sudah paten dipatenkan lagi. Periode pertama, periode pembentukan. Periode kedua, periode penyebaran. Periode ketiga, periode pemantapan. Periode keempat, dimantapkan lagi. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Oke, yuk. Di periode pertama ini, yang menjadi founding fathers-nya Syafi'i ada namanya Imam Al-Buaiti. Buaiti. Yang kedua namanya Ar-Rabi Al-Muradi. Yang ketiga namanya Al-Muzani. Nah, Rabi untuk Rabi ini, beliau memang nggak punya kitab. Tapi beliau yang meriwayatkan kitabnya milik Syafi'i. Kisahnya begini. Rabi, orang yang lambat pemahamannya. Sampai-sampai Syafi'i pernah bilang gini, wahai Rabi, kalau aku mampu, aku suapi kamu ilmu, aku akan suapi kamu ilmu. Kalau aku mampu menyuapi kamu ilmu, aku akan suapi kamu ilmu. Imam Syafi'i karena saking gergetannya sama Rabi ini. Karena nggak paham-paham. Sudah dijelasin berkali-kali nggak paham-paham. Sampai-sampai Imam Syafi'i bilang, wahai Rabi, andaikan aku bisa menyuapi kamu ilmu, aku akan suapi kamu ilmu. Dan qadarullah wa masya'afa'al. Imam Ar-Rabi menjadi pendekarnya Syafi'i di Mesir. Jadi siapapun yang belajar mazhab Syafi'i pasti sebut nama Ar-Rabi ini. Dan keteladanan yang kita pelajari adalah sebodoh apapun murid kita, sesedikit apapun murid yang kita punya, jangan pernah meremehkan murid tersebut. Bisa jadi dia adalah orang yang mewarisi keilmuan kita. Dan bisa jadi sebab dia itulah ilmu kita terus bermanfaat untuk umat. Kisah kedua misalnya. Tahu Imam Sibaweh? Imam Sibaweh. Yang pernah antum ceritain itu. Dia merupakan imamnya dalam ilmu nahwu. Imamnya nahwu. Beliau merupakan murid dari Khalil ibnu Ahmad. Khalil ibnu Ahmad cuma punya satu murid yang namanya Sibaweh. Akan tapi karena Khalil ibnu Ahmad punya murid Sibaweh ini, karena Sibaweh inilah akhirnya
ilmunya Khalil bin Ahmad itu tersebar. Kalau bukan karena Sibawayh, ilmunya Khalil itu tidak akan pernah tersebar di tengah-tengah umat. Apa ibrohnya? Jangan pernah meremehkan orang yang datang belajar dengan kita. Bisa jadi orang tersebut adalah penolong kita dan bisa jadi dia adalah orang yang mengalirkan aliran ilmu kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang yang belajar sama kita. Sebodoh apapun dia, sesedikit apapun jumlahnya, dia tetap orang yang harus kita ajarkan. Siapa aja itu? Al-Buaiti, Ar-Rabi, sama Muzani. Ini merupakan founding fathers-nya dari mazhab Syafi'i. Keempat ini punya murid. Muridnya banyak. Siapa aja? Ibnu Sarraj, Al-Qafal, ini yang sering kita sebutin, Al-Qafal, Al-Qafal. Muridnya. Ada Al-Isfirai, ada Al-Mawardi, ada Imam Al-Juwaini, ada Imam Asy-Syirazi, ada Imam Al-Ghazali. Semua nama-namanya beken semua. Ini merupakan pendekarnya Syafi'i. Ada namanya Al-Syirazi. Al-Syirazi ini disebut oleh para ulama sebagai Godonfarnya Syafi'i. Godonfar itu apa ya? Serigalanya Syafi'i. Godonfar itu sebentar. Macannya atau serigalanya ya? Bentar. Jadi dibilangin kalau ada yang debat dengan Asy-Syirazi tentang masalah Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia akan langsung menjadi orang pertama yang akan membalas, yang akan menangkis seluruh hal-hal yang disandarkan kepada Syafi'i. Namanya Godonfarnya Syafi'i. Godonfar itu singanya Syafi'i. Singanya Syafi'i itu namanya Asy-Syirazi. Oke, perhatikan. Imam Al-Mawardi, kita kenal dengan kitab Ahkam Sultaniyah kan? Imam Al-Juwaini punya kitab namanya Nihayatul Matlab. Asy-Syirazi punya kitab namanya Al-Mu'adzab, dan Al-Ghazali punya kitab Al-Wasit. Perhatikan di sini. Al-Qafal itu punya dua sebutan. Ada namanya Al-Qafal Kabir, ada namanya Al-Qafal Sogir. Al-Qafal. Al-Qafal itu punya Sogir, punya Kabir. Nanti Al-Qafal Sogir ini nanti akan menyebarkan ilmu-ilmunya Syafi'i di Khurasan. Dan Al-Isfirayini ini nanti akan menyebarkan ilmunya di orang-orang Irak. Jadi mazhab Syafi'i itu juga di Irak juga. Nah, siapa menjadi pelopor utamanya Al-Isfirayini ini dan juga Al-Qafal ini? Satu di Khurasan, satu di Irak. Oke, yuk berikutnya. Nama-nama beken ini punya murid lagi. Siapa muridnya? Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Ini dua sejoli. Dua orang ini adalah dua orang yang kalau disebut ya, pendekarnya Syafi'i. Karena Imam Nawawi menulis kitab Minhajut Thalibin, Imam Nawawi merujuk kepada kitab-kitab besar yang tadi disebutin ini. Dan merujuk juga kepada kitab-kitab ini. Imam Nawawi punya kitab namanya Minhajut Thalibin. Imam Rafi'i punya juga kitab namanya Al-Muharrar. 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 Apa al Iya, insya Allah saya nggak salah. Oke. Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Oke. Nah, nanti ada lagi, disempurnakan lagi oleh dua orang lagi. Namanya Imam Ar-Ramli sama Ibnu Hajar Al-Haytami. Beda ya, Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, yang nanti Imam Ramli ini
nanti akan menjadi pendekarnya Syafi'i di Mesir. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjadi pendekarnya Syafi'i di wilayah Yaman. Kita orang Indonesia banyak mengambil pendapat Ibnu Hajar. Karena mazhab Syafi'i yang kita punya kebanyakan dari ulama-ulama Yaman. Sedangkan orang-orang Mesir itu ngambilnya dari mazhabnya Ar-Ramli. Nah, inilah apa sedikit ringkasan mengenai mazhab Syafi'i. Sampai di sini ada diskusi atau pertanyaan, tafadhol silakan. Materinya udah habis. Luar Kenapa biasa Mas itu. Aga? Mas Aga kenapa Mas Aga? Mega-mega kepala Mas. Masya Allah, Pak. Luar biasa. Luar biasa bener. Berarti kayak apa Syekh Hasyim Asy'ari itu nanti ininya nasab ilmuannya ke Ibnu Hajar ya kan? Bagaimana? Ya nanti kita lihat aja keilmuannya dalam masalah fikih di mana beliau ngambilnya. Pasti kok ada kok. Pasti ada turun-turunnya. Dan Ana juga pun mendapatkan sanadnya, misalnya ya. Ana punya sanad dari Ar-Ramli. Ya nanti ada. Dari guru Ana, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai ke Imam Ar-Ramli. Mm-mm. So, misalnya sanad Ana Luar ke biasa. Jurumiyah. Ana punya sanad juga dari Jurumiyah. Jadi Ana sama Ibnu Ajurum itu ada 17 kurang Ana pernah hitung ada 17 perantara. Berarti ada 17 guru yang Ana lewati. Insya Allah. Nah, Kamu yang ke-18 berarti katanya. Ana yang ke-18. Kalau antum nanti berhasil Wah, meriwayatkan nanti antum ke-18. Masya Allah. 18. Nah, inilah maksud Ana. Ana cerita begini ke antum supaya antum punya pandangan. Jadi supaya kita nggak sembarang ngomong. Siapa Imam Al-Mawardi? Siapa Imam Ghazali? Ini mereka ini para pendekarnya mazhab. Lu jangan main-main sama mereka. Lu pikir mereka itu ngambil hukum syara dengan seenak jidatnya mereka? Enggak. Ada tata caranya. Ada dawabitnya. Ada batasan-batasannya. Dan mereka semua ngambil dari gurunya. Gurunya dari gurunya lagi. Gurunya dari gurunya lagi. Ini Sampai ke sebenarnya ini Rasulullah itu. sampai Rasulullah SAW. Ini baru ringkasan. Kalau mau didetailkan ada. Ana punya nyimpen videonya. Dan Ana rasa kalau antum detilkan nanti malah tambah pusing. Jadi Ana ringkas aja lah. Gini loh, para ulama itu menulis buku. Kalau kita hari ini kan cuma modal apa? Modal pena doang, udah langsung tulis aja, nulis aja. Para ulama enggak begitu. Para ulama itu ngerujuk ke seluruh kitab baru nulis kitab. Oke. Nah, jadi Sebegitu terjaganya ternyata. ini kitab tebel-tebel ini. Kita cuman disuruh ngaji sapi natun aja yang cuman berapa halaman coba. Aduh. Oke. Dan kalau dibandingkan sama eh, ilmu-ilmu yang lain tuh mereka juga menggunakan periwatan kayak gini nggak sih Tat? Apa cuma di Iya, kita doang di betul. Jadi ilmu-ilmu ilmu-ilmu sains hari ini itu mereka nggak kayak kita. Ilmu Arabia sama ilmu Islamia itu lewat jalur periwayatan. Tapi kalau ilmu sains, fisika, kimia itu nggak pakai jalur periwayatan dia. Mm-mm. Ini kan Tat, berarti kan yang balik ke pembahasan itu ya Tat ya, yang apa metodologi keilmuan itu kan ada Oke, metodologi ilmiah dan ya, rasional tadi itu. rasional sama satu lagi periwayatan. Periwayatan. Mm-mm. Makanya Dan masalahnya Sakofa jarang itu, yang kita bahas. betul. Makanya Sakofa itu kata Syekh Taqiyuddin Al-Bahani dalam Saksiyah Tafsir. Islamiyahnya bilang gini, Sakofa itu adalah sebuah pengetahuan yang diambil dari jalan istinbat dan periwayatan. Sakofah adalah
pengetahuan yang diambil dari jalur periwayatan dan penggalian. Sedangkan ilmu, Al-ilm. al-ilmu adalah pengetahuan yang diambil dari jalan observasi. Itu kata Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya Saksiyah Islamiyah jilid yang pertama. Di At-Tazkir juga ada kalau nggak salah. Ya, At-Tafkir juga ada, betul. Barakallahu fiik. Nah, inilah. Jadi dari sini kita bisa langsung kebayangkan, sebenarnya agama kita tuh agama yang berdasarkan ilmu. Dan nggak kaleng-kaleng kita itu berislam. Kita nggak sembarangan kita tuh bertaklid, enggak. Kita punya ilmunya semuanya. Ada batasan-batasannya, ada kaidah-kaidahnya. Bagaimana kok bisa hukum syara seperti ini, itu ada semuanya kaidahnya. Nggak sembarangan para ulama itu menarik hukum syara. Nggak sembarangan. Semua ada metodenya. Nah, makanya di sini Ana sampaikan ke antum nih, ini merupakan salah satu metode hukum syara. Ada metode istidlal, metode istinbat, ada istiqro, ada ijtihad, ada tarjih. Contoh misalnya nih. Contoh istiqro. Istiqro adalah penelusuran bagian-bagian yang bersifat khusus untuk bisa ditarik kesimpulan yang bersifatnya umum. Oke. Dalam dunia akademis disebut sebagai namanya metode induktif. Metode istiqro dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hukum syara yang bersifat umum. Setelah itu, setelah digali dari berbagai hukum-hukum yang bersifat khusus. Jadi ada sesuatu yang umum ke khusus. Oke. Misalnya begini. Ini hukum syara 1, 2, 3, 4. Diistinbat, digali, dibuat satu kesimpulan yang sifatnya umum. Contoh misalnya, al-aslu fil af'ali at-taqayyud bi ahkami syar'iyyah. Di mana ngambilnya? Dari hukum syara yang pertama, hukum syara yang kedua, hukum syara yang ketiga, dan keempat diistinbat. Diambil sebuah kaidah yang bernama al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'iyyah. Al-aslu fil asya at-ibahah. Malam yarid dari lu at-tahrim. Nah, contohnya apa lagi misalnya? Contoh produk-produk dari istiqro adalah hukum infisol, terus definisi sholat, terus kaidah fikhiyah al-wasilatu ila harami haramun. Ini merupakan produk dari istiqro. Gitu. Itulah contoh dari metode penarikan hukum syara. Nah, kalau antum mau netilkan ini, antum bisa lihat di YouTube Ustadz Dwi Condro itu pernah sedikit menyinggung tentang metode penarikan hukum syara ini. Kalau antum mau linknya ntar anak kasih, kalau nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Mau lah, Tat. Mau Tat. Hati antum makin cinta sama ilmu lagi. Aduh. Insya Allah kita pekan depan bahasnya politik, Tat. Jadi apa? Oke, taib. Oke, sampai di sini ada diskusi atau tidak? Silakan diskusi. Mana? Makin ini enggak antum, makin cinta enggak antum sama agama ini coba. Ini kalau di perkuliahan masuknya pembahasan apa, Tat? Masuk usul fikih atau apa, Tat? Masuk ke dalam namanya tarikh tasyri, periodisasi pensyariatan. Satu mata kuliah sendiri. Itu kalau mau belajar itu masuk fakultas apa, Tat? Masuk fakultas syariah. Ini di UIN maksudnya, Stan. Enggak di Tera. Enggak, bercandaan. Soalnya direkam ini soalnya. Oh, yes. Guyon. Oke, Pak Boni ada diskusi Pak Boni apa sejauh ini? Lanjutin pertanyaan yang tadi selip di fase 3 itu tadi. Gimana Pak? Di fase ini mazhab yang awal digunakan itu mazhab Syafi'i dulu atau Maliki atau yang lain dulu? Atau bersamaan?
mazhab yang digunakan pertama kali gitu. Ya, ya. Yang pertama kali muncul mazhab yang digunakan di zaman. Jadi gini Pak, mazhab itu sebenarnya belum muncul Pak. Baru apa ya? Baru fatwa-fatwanya para sahabat saja. Mazhab Syafi'i, Malik itu belum muncul. Ini perhatikan ininya nih. Belum muncul dia. Belum muncul apa namanya mazhab-mazhab tersebut. Mana yang dahuluan? Tentu kalau melihat dahulu-dahuluan Abu Hanifah yang paling pertama. Awal itu. Awal. Ya. Terus kedua Malik, kedua Syafi'i, baru ketiga Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Itu kalau ditanya soal mana lebih dahuluan. Tapi sebenarnya di para sahabat itu hanya membuat fatwa-fatwa saja. Mengisdar fatwa-fatwa saja. Oke, baik. Oke, ada lagi diskusi, silakan kalau diskusi. Ya, berarti masih masuk periode kedua ya, Tat? Masih masuk periode kedua, betul. Periode kelimanya apa, Tat? Periode kelimanya ya nanti setelah zaman kita mungkin. Zaman milenial. Kalau masa kita ini tadi definisinya apa, Tat? Gimana? Kalau di fase keempat ini definisinya apa tadi? Definisi zaman kita, zaman sekarang al a, marhalah al-asriyah atau zaman ya Apa? kontemporer. Atau bisa disampaikan bosnya di zaman yang nggak ada mujtahidnya gitu? Ya, enggak boleh. Ada mujtahid sebenarnya. Ada. Hanya saja mujtahid hari ini tuh mereka tidak mengiklankan dirinya kalau mereka tuh mujtahid loh. Tapi sebenarnya di setiap zaman tuh pasti ada orang-orang yang berijtihad, pasti ada. Pasti ada. Mm-mm. Mm. Mungkin nanti yang kelima tuh ya yang pra atau pasca kontemporer gitu. Ya mungkin. Itu nanti zaman kita setelah zaman kita mungkin. Nggak kebayang lagi. Saya lah ya. Oke. Dah, alhamdulillah kita syukur dan alhamdulillah ini rezeki untuk Pak Boni, Mas Angga dan juga ya, yang lainnya nggak dapat materi ini karena pekan depan udah langsung masuk kitab. Anak harap setelah ini para hadirin sekalian sudah punya gambaran yang lengkap, punya gambaran yang apa ya, yang nggak sembarangan lah ketika ngomong, ketika bicara, ketika apa ya menyampaikan pendapat. Nah itu nggak sembarangan kita. Itu. Nah harapannya seperti itu dan ya insya Allah semoga antum tetap istiqomah karena belajarnya panjang umurnya dan pengorbanan juga berat. Seenggaknya ada dua hal yang dikorbankan, waktu sama materi. Itulah apa namanya yang dikorbankan dalam belajar. Jadi ya udahlah, yang Anda bisa sampaikan sabar aja lah. Sabar. Namanya belajar Islam ini sabar. Harus banyak sabarnya. Terus kalau Pak Boni tanya, gimana ilmu yang paling harus kita kuasai dahuluan? Nah, nanti tanya Ihsan, Pak. Ihsan sama Mas Angga sudah saya kasih tahu berulang-ulang kali, Pak. Ilmu apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslim zaman sekarang? Sudah saya kasih tahu, Pak. Insyaallah. Dijawab aja Pak. Apa ditanya di grup nggak apa-apa Pak? Tanya di grup aja nanti. Nah, di salah satu ilmu yang harus kita punya adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang selalu berkaitan dengan hidup kita. Dan hidup kita harus berlangsung. Maka ilmu fikih adalah ilmu yang harus kita pelajari. Jadi, benarlah, sudah benar jalan kita untuk belajar fikih dulu. Apa? Ya, itu dulu aja lah ya. Oke, kita cukupkan. Kita cukup ya. Kita tutup dengan masalah hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan Alamin. doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.